Shalom Bapak Ibu dan Saudaraku, apa kabar? Saya rindu bahwa kita semua selalu dalam penyertaan dan dalam kasih Tuhan. Kita akan bersama-sama masuk di dalam ibadah keluarga pada saat ini. Mari kita bersama mengambil saat teduh. Tundukkan kepalamu. Ibadah keluarga pada saat ini kami lakukan dalam nama Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus Sang Putra, serta dalam kuasa penyertaan Roh Kudus. Amin. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara, kita akan menyambutnya dengan kita memuji dan memuliakan nama Tuhan melalui Kidung Jemaat nomor 289. Kita pujikan bait 1 dan kedua. Tuhan pencipta semesta. Tuhan pencipta semesta, Allah yang maha mulia. Besar karunia yang Kau beri, kasih-Mu nyata terjelma di sinar surya yang cerah, di sawah dan tuaiannya yang Kau beri. Kita satu hati, mari kita masuk di dalam doa. Bapa di dalam surga, kembali kami menghadap kehadirat-Mu, seraya mengucap syukur kalau pada hari ini Tuhan selalu membersamai kami, bahkan dari hari demi hari, di tengah-tengah wabah COVID-19, Tuhan, kami boleh bersyukur senantiasa merasakan penyertaan dan pimpinan-Mu. Bapa di dalam surga, bersyukur atas semua yang sudah Engkau anugerahkan, semua yang sudah Tuhan sediakan untuk kami nikmati. Sungguh itu bagian daripada pemeliharaan-Mu atas kehidupan jasmani dan juga rohani kami. Kami juga mohon ampun bila di sepanjang perjalanan kehidupan kami tak pernah luput dari kesalahan dan dosa. Kami mohon kiranya Engkau berkenan untuk menyucikan kami dan menguduskan kami dari segala pelanggaran kami. Terima kasih ya Bapa, kalau pada saat ini kami boleh berhimpun bersama-sama di dalam ibadah keluarga di rumah kami masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama sambut kembali dengan kita memuji Tuhan melalui Kidung Jemaat nomor 305. Kita pujikan pada baitnya yang ke-1 dan baitnya yang ke-2. Ku mengasihi Yesus Tuhanku. Mengasihi Yesus Tuhanku, menghibur kalau hatiku gelisah, yang melepaskan orang dari susah. Wahai jiwaku, puji Tuhanmu. Mengasihi Yesus penebus, olehnya Taurat tak mengutuk lagi, lunaslah
Mari kita bersama-sama satu hati dan kita mengambil saat teduh, kita berdoa. Bapa di dalam surga, saat ini kami hendak bersama menyiapkan hati dan pikiran kami. Kami hendak bersama membaca dan merenungkan sebagian daripada firman-Mu. Nyatakan kuasa-Mu atas kami dan berkatilah supaya apa yang boleh kami bersama-sama baca dan renungkan senantiasa kami boleh diberkati dan hidup kami boleh diubahkan oleh karena belas kasih-Mu. Biarlah kehendak-Mu dinyatakan dan Roh Kudus bekerja dalam hati dan pikiran setiap kami, terlebih hamba-Mu yang akan menyampaikannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudaraku, saudariku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita siapkan hati kita. Kita akan bersama membaca dan merenungkan sebagian daripada firman Tuhan. Biarlah kita senantiasa tiada henti-hentinya untuk mendengarkan firman Tuhan, merasakan akan kasih dan sapaan Allah atas kehidupan Bapak, Ibu, dan saudara semuanya. Bacaan kita pada saat ini dari surat Roma pada pasalnya yang ke-5, ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-5. Yang demikian kesaksian firman-Nya. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Demikian kesaksian Alkitab. Yang berbahagia adalah setiap kita yang senantiasa membaca, merenungkan, serta melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan setiap hari. Amin. Dilumat seperti tanah liat. Demikian saya memberikan judul untuk renungan kita pada saat ini, Bapak, Ibu, dan Saudara. Dilumat itu kalau bahasa Jawanya apa ya? Diremet-remet itu ya. Ya tidak ya. Kalau Bapak Ibu pernah berada di desa kan ya tentu masih ingat bagaimana kalau seseorang itu membuat batu bata kan. Yang namanya tanah liat itu kan diinjak-injak sedemikian rupa, ya dicampur air sampai akhirnya dicetak menjadi batu bata mentah dan dibakar. Kalau hendak membuat ya peralatan-peralatan keramik ternyata juga sama perlakuannya, ya tentu harus dilumat sedemikian rupa supaya apa yang mau dibentuk itu, mau diproses itu bisa menjadi sesuatu yang diinginkan oleh sang pembuat. Bapak, Ibu, dan saudaraku dan dikasihi ya dan yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Coba Bapak Ibu bisa mengingat kembali bahwa bagaimana sih perjalanan kehidupan kita? Coba bagaimana? Ada banyak dinamika dalam perjalanan kehidupan kita yang seringkali kita anggap sebagai satu persoalan. Padahal sesungguhnya kalau kita mau belajar dari situasi itu, kita bisa melihat bahwa setiap situasi ya
sekeras apapun, kita percaya kok itu tidak hadir begitu saja tanpa sebuah tujuan. Mungkin bagi kita, apa tujuannya? Tapi bagi Allah, ya, kesengsaraanmu, penderitaanmu, jerih lelahmu, dan apapun itu bisa menjadi jalan untuk memberkati, bisa jadi memberkati panjenengan dan saya, bisa jadi. Tetapi bisa jadi juga memberkati orang lain. Nah, kali ini kita diingatkan melalui surat Roma. Di surat Roma ini, Rasul Paulus mengajak kepada kita untuk menyadari bahwa hidup kita ini sudah diberkati luar biasa loh oleh Tuhan Yesus. Coba kita baca mulai dari ayatnya yang ke-1. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman. Ya, kita yang dibenarkan karena iman. Jadi ketika Allah membenarkan kehidupan saya, kehidupan panjenengan semuanya, ketika Allah mencurahkan kasih karunia-Nya dalam kehidupan saya dan kehidupan panjenengan semuanya, itu semua bukan karena kegagahanmu, bukan karena engkau ahli teologi ya, bukan karena engkau yang kaya raya, bukan karena engkau yang pemikiranmu hebat dan luar biasa. Tetapi sekali lagi karena iman. Ya, karena imanlah kita ini dibenarkan oleh Allah. Iman kepada siapa? Tentu yang dimaksud Paulus tidak lain adalah iman kepada Yesus Kristus. Sehingga dengan kita mendasari hidup kita, pembenaran yang diberikan Allah kepada kita itu melalui iman kita, maka yang pada awalnya kita adalah musuh Allah karena dosa-dosa kita, yang pada awalnya kita ini benar-benar orang yang tidak layak di hadapan Allah karena perilaku kita, pikiran kita, bahkan mungkin perasaan kita yang tidak sejalan dengan kehendak Allah. Karena iman itu maka engkau sekarang mendapatkan apa dikatakan sini? Hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Hidup dalam damai sejahtera. Hidup dalam damai sejahtera itu artinya apa? Artinya kita sudah tidak lagi dianggap sebagai musuh Allah. Kenapa kok kita dianggap sebagai musuh Allah? Ya karena dosa-dosa kita. Ingat ketika Allah menunjukkan kemarahannya pada orang-orang Israel yang berdosa di padang gurun. Apa yang dilakukan Allah? Allah tidak segan-segan menghukum manusia yang berlaku tidak benar. Nah kali ini di dalam surat Roma kita ditantang kembali, diingatkan kembali. Kita ini sudah dibenarkan oleh iman di dalam Yesus. Sehingga hidup kita dengan Allah hidup dalam damai sejahtera. Nah kalau hidup dalam damai sejahtera itu kan ada apa? Relasi. Ya, ada relasi, ada komunikasi. Ya relasi dan komunikasi kalau itu berjalan dengan baik, kita yakin bahwa itu akan berdampak. Nggak usah jauh-jauh lah. Kalau kita ingat, kalau Bapak, Ibu, dan Saudara relasi dengan anak-anak panjenengan, dalam relasi itu tidak terjadi relasi yang baik. Apa yang terjadi? Konflik. Apa yang terjadi? Ketidaknyamanan. Apa yang terjadi? Perasaan yang begitu sakit. Nah sehingga kalau kita di hadapan Allah sudah merasakan hidup dalam damai sejahtera, itu sudah merupakan satu keuntungan tersendiri Bapak Ibu. Itu keuntungan tersendiri. Ya, bukan untung dalam wujud nilai rupiah, tidak. Tetapi itu keuntungan tersendiri. Kenapa? Karena kita sudah dianggap sebagai orang yang mendapatkan kasih dan damai di hadapan Allah. Ya, kita tidak menjadi orang yang harus dihukum, tetapi orang yang mendapatkan kasih karunia dari Allah. Secara psikologis ini sangat menolong.
Menolong apa? Menolong saya dan panjenengan. Kalau dalam relasi kita dengan Allah itu kita dianggap ya orang yang sudah beroleh damai sejahtera itu, lah kan membuat kita menjadi lebih tenang, lebih nyaman, lebih siap menghadapi hidup, lebih siap menghadapi hari esok. Bahkan di tantangan yang tersulit sekalipun, kita lebih siap. Bapak, Ibu, dan Saudara, di ayatnya yang kedua, oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Jalan masuk. Jalan masuk kemana ya? Tentu yang dimaksud jalan masuk ini ya jalan masuk ke hadirat Allah Bapa. Melalui siapa? Melalui Yesus. Karena jalan masuk ke hadirat Allah Bapa itu bagi orang-orang percaya saya dan panjenengan hanya melalui Yesus. Kenapa hanya melalui Yesus? Loh, Yesus kan juga menyatakan sendiri. Masih ingat? Masih ingat? Ya. Pada khotbah minggu kemarin, Bapak Ibu masih ingat? Ya, di dalam ibadah kontemporer mungkin ya. Di mana Yohanes pada pasal 14 ayatnya yang ke-6 dikatakan apa? Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi Yesuslah jalan, jalan kebenaran, dan Dialah yang menuntun perjalanan kehidupan saya dan panjenengan semuanya di sepanjang kita berada di dunia ini sampai kelak kita juga bersama-sama dengan Bapa di surga. Yesuslah jalan, dikatakan oleh Paulus seperti itu. Jadi iman kepada Yesus itu akan menimbulkan apa? Pengharapan. Dan pengharapan itu menimbulkan apa? Kemuliaan ilahi. Orang itu kalau sudah tidak punya pengharapan kan ngeri, Bapak Ibu. Ngeri. Tapi kalau orang itu masih punya pengharapan di tengah situasi sesulit apapun, ya, saya membayangkan hidup ini kan bagai dilumat-lumat kayak begitu toh. Ya, dihancurkan, diluluhkan, sudah. Tetapi itu semua kalau kita pahami di dalam wujud dari kasih Allah yang dinyatakan dalam kehidupan saya dan panjenengan seperti yang diucapkan dan diungkapkan oleh Rasul Paulus ini, justru kita sudah mendapatkan jalan kepada Bapa melalui Yesus. Lalu kehidupan saya dan panjenengan diminta apa? Bermegah. Orang yang pikirannya bermegah di dalam pengharapan itu apa? Ada optimisme itu. Pak, situasiku kayak begini, iya, walaupun situasi kayak begini, tapi kalau ada orang yang lalu tidak memiliki optimis dalam hidupnya, apa yang terjadi kan? Kita justru akan gelap gitu loh memandang apa masa depan. Tetapi kalau dia yakin bahwa melalui Yesus kita bisa bermegah ya di dalam Allah, ya, maka kita bisa melihat hari esok. Kalau hari esok kita lihat dengan sebuah kemegahan begitu, dengan keberanian kita menatapnya, maka hari ini ada Tuhan. Kemarin ada Tuhan. Esok pun ya ada Tuhan. Ya. Kita selalu akan disertai Tuhan. Kita akan selalu dibimbing Tuhan. Kita akan selalu dituntun oleh Tuhan. Ayatnya yang ketiga. Dan bukan hanya itu saja. Kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Unik ya. Unik. Kata Paulus, kita bermegah dalam kesengsaraan kita. Unik. Wong dalam kesengsaraan kok kita harus bermegah. Lah memang realitanya begitu kok. Semua orang kalau kita dengar keluhannya apa aja? Wah, macam-macam. Keluhan mungkin karena tidak punya uang, keluhan mungkin karena ada temannya yang bully, keluhan mungkin karena ada orang yang memfitnah dia, keluhan
mungkin dia sudah stres menghadapi situasi sulit ini, keluhan relasi suami istri, keluhan relasi antar saudara, orang tua dan anak, dan banyak lagi. Namanya keluhan-keluhan. Tetapi justru Paulus mengajar dan mengajak kita bermegah dalam kesengsaraan. Karena yang dijadikan tolok ukur dan teladan hidup oleh Rasul Paulus itu kan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menghadapi salib, dia begitu gagah gitu ya. Dia tetap dengan tekun dan tabah menghadapi peristiwa demi peristiwa. Dia tiada surut langkah, dan disitulah Paulus belajar. Sehingga kalau di dalam kesengsaraan justru kita bermegah karena kita tidak sengsara sendiri, tapi sengsara bersama Kristus dan sengsara dalam penyertaan Kristus. Karena kita bertekun, kalau kita memang benar-benar berani mengambil risiko dalam kehidupan melalui situasi yang dipenuhi kesengsaraan ini, saat ini, kata Paulus apa? Kita akan semakin bertekun, ya. Kita akan semakin bertekun. Ketekunan akan kita raih. Kenapa? Ya, kalau kemarin-kemarin situasi belum sesulit ini, mungkin kita menggunakan uang seenaknya, udah tinggal pakai. Bisa jadi. Kita menggunakan waktu kita seenaknya, bisa jadi. Kita tidak menjaga kebersihan tubuh kita, bisa jadi. Nah sekarang, banyak pelajaran berharga dari kesengsaraan yang terjadi, justru kita dapat belajar tentang ini, tentang itu, tentang kehati-hatian, tentang menjaga kebersihan, tentang mengelola keuangan, tentang mengelola emosi. Banyak. Sehingga kita mampu membangun komunikasi dan relasi di dalam Kristus yang semakin menghadirkan ketekunan dalam menghadapi peristiwa demi peristiwa. Ayat 4 di situ dikatakan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Ketekunan menimbulkan tahan uji. Sama seperti kalau saya tadi katakan bahwa dilumat seperti tanah liat. Ya, tanah liat itu kalau tidak dilumat-lumat, tidak dilumat-lumat, ya tidak akan bisa menjadi sesuatu, ya tetap tanah liat. Tapi untuk menjadi sesuatu ternyata tanah liat itu dilumat habis-habisan, hancur-hancuran. Baru setelah itu masih dibakar lagi, setelah dibentuk dibakar lagi. Nah, hasil dari tahan uji apa? Wah, kan akhirnya berbentuk, ya, menjadi sesuatu begitu, sehingga bisa dinikmati. Nah, ada dua pelajaran berharga dalam perenungan ini Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Percayalah bahwa Allah tidak akan mengecewakan kita. Kalaupun toh kita sering mengalami kekecewaan, mungkin kita menganggap Allah yang salah. Okelah, tetapi saya yakin Allah tidak akan mungkin mengecewakan kita. Hanya saja melalui perenungan ini, ada dua hal yang tadi mau saya sampaikan. Yang pertama, tujuan Allah melalui kesengsaraan itu apa? Tujuan Allah melalui kehidupan yang seperti dilumat-lumat tadi apa? Supaya membentuk karakter Anda. Karakter panjenengan, Bapak Ibu, saudaraku, saudariku, anak-anakku semuanya. Karakter kita ini perlu diproses, perlu dibentuk. Seperti anak kecil yang mau belajar jalan, dia harus jatuh bangun. Itu tujuannya supaya anak itu bisa jalan. Kalau tidak pernah jatuh bangun, dia tidak akan pernah bisa jalan. Jadi ingin membentuk karakter Anda supaya menjadi karakter seperti Kristus, gitu. Dan yang kedua apa? Yang kedua, melalui setiap situasi sulit, kita tuh dilatih untuk apa? Semakin mempererat relasi dan komunikasi dengan orang lain. Coba sekarang, banyak orang ingin berbagi, ya. Di video-video YouTube ditampilkan orang yang berbagi, walaupun ada yang agak ekstrim, kurang ajar, dia menipu dengan pura-pura membagi sesuatu, ternyata sampah. Tetapi masih banyak orang yang tergerak hatinya, dan yang tergerak hatinya itu bukan hanya orang kaya,
Tetapi orang yang tidak kaya pun tergerak hatinya untuk berbagi kasih. Dan itu yang Tuhan Yesus mau buat kita semua. Amin. Bapak Ibu dan Saudara, kita bersama-sama sudah mendengarkan firman dan saat ini kita akan bersama menyatakan syukur melalui persembahan. Monggo Bapak Ibu yang sudah mempersiapkan untuk persembahannya sambil disertai pujian dari Kidung Jemaat nomor 288 bait 1 dan baitnya yang keempat. Mari puji Raja Surga. Mari puji Raja Surga, persembahan bawalah, kita punya jiwa raga, maka puji namanya. Puji dia, puji Raja semesta. Kita bagai bunga saja, layu habis musimnya, tapi keadaan raja berubah tak lemah. Puji dia yang kekal kuasanya. Kita bersama akan masuk di dalam doa syafaat. Mari kita satu hati dan kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami datang menghampiri hadirat-Mu, mengucap syukur untuk firman-Mu, mengucap syukur untuk perenungan yang boleh kami alami dan rasakan. Kami percaya Tuhan memberkati setiap apa yang kami dengar, sehingga tertanam dalam hati dan pikiran kami, dan kami terus akan hidup di dalam terang kasih Tuhan melalui sapaan firman-Mu. Kami terus dibentuk dalam proses hidup ini melalui pewartaan firman-Mu. Terima kasih ya Bapa. Kami semua juga sudah Tuhan izinkan menyatakan syukur melalui persembahan. Tuhan Kau yang kuduskan dan sucikan. Biarlah persembahan kami benar-benar menjadi dupa-dupa yang harum di hadirat-Mu. Kami menyerahkan kehidupan kami sepenuhnya. Kami memohon akan penyertaan Tuhan. Walau saat ini hidup kami bagai dilumat-lumat seperti tanah liat, tetapi ajarkan kami tetap mampu memandang ke depan, karena kami yakin bahwa hidup yang seperti apapun, Tuhan punya tujuan indah buat kami. Tuhan memproses dan membentuk kami untuk menjadi manusia-manusia yang hebat. Terima kasih ya Bapakku. Berkati keluarga kami, berkati pekerjaan kami, berkati juga usaha kami, walaupun sekarang tengah tertatih oleh berbagai macam situasi yang sedang terjadi. Berkati anak-anak yang berusaha untuk mencari sekolah yang lebih tinggi, baik yang dari SD, SMP, maupun dari SMP menuju ke SMU, dan juga yang ke perguruan tinggi. Tuhan Engkau memberkati dan membersamai para orang tua yang sedang mengupayakan untuk kebutuhan hidup dan kebutuhan sekolah mereka. Tuhan memberkati pemerintah negeri kami yang sedang berusaha untuk menata kondisi di tengah-tengah wabah COVID-19. Kami percaya bahwa roh hikmat yang daripada-Mu yang menjadikan semua pihak benar-benar Tuhan sertai dan Tuhan berkati di dalam menyelesaikan persoalan-persoalan yang sedang terjadi berkaitan dengan COVID-19. Engkau memberkati para pejuang yang terkait dengan kondisi sekarang ini, mereka yang justru rela mengorbankan tubuhnya, mengorbankan tenaga dan nyawanya untuk sebuah kebaikan bagi sesama yang sedang menderita. Tuhan terima kasih untuk semuanya. Tuhan berkati juga pemerintah di negeri ini,
Tuhan berkati Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tuhan berkati Presiden dan juga seluruh jajarannya. Terima kasih ya Bapakku. Dan kami yang berada di daerah-daerah juga Tuhan berkati. Semuanya benar-benar memiliki kesehatan untuk menghadapi tantangan yang tengah terjadi. Dengan tidak ragu, dengan yakin bahwa saatnya Tuhan akan hadir menyatakan kuasa untuk pemulihan atas negeri kami dari wabah COVID-19. Terima kasih ya Bapak, kami hendak melanjutkan aktivitas kami, bahkan mungkin malam ini ada yang hendak beristirahat. Kami mohon pimpinan Tuhan, penyertaan Tuhan melindungi kami, menyertai kami, membimbing dan menuntun kami di sepanjang malam hari ini, dan esok kami juga boleh menikmati akan hari yang baru, hari pemberian Tuhan. Inilah Bapa seruan doa dan pengharapan permohonan kami. Biarlah kami tidak hanya mampu mempersembahkan materi, tetapi juga mampu mempersembahkan hidup kami untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, kita akan akhiri ibadah keluarga pada saat ini. Bersama-sama mari kita pujikan dari Kidung Jemaat nomor 329, bait 1 dan ke-5. Tinggal sertaku. Tinggal sertaku, hari telah senja, gelap makin turun, Tuhan tinggallah, lain pertolongan tiada ku temu, Maha penolong tinggal sertaku. Salibmu nyata di depan, tunjukkan jalan yang menuju terang, fajar menghalau kabut dan mendung, Tuhan kekal kau tinggal sertaku. Kita akan bersama-sama akhiri ibadah kita, dan undurlah serta terimalah berkat melalui hambanya. Anugerah dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus senantiasa menyertaimu, memberkatimu, dan memampukanmu dalam menghadapi kehidupan saat ini dan selama-lamanya. Terpujilah Kristus. Haleluya. Amin. Demikian Bapak Ibu ibadah kita. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati panjenengan semuanya. Matur nuwun.